Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 409, Aku Kembali 3. Sama-sama, kata Elder Qi terburu-buru. Aku ingin tahu, di mana kakakmu dan ayahmu, Nona Yunfeng. Yunfeng berpikir sejenak. Kakakku mungkin berada di sekolah sihir masang. Ayahku seharusnya berada di kota Chunfeng. Yunfeng mengenal keluarganya dengan cukup baik. Yunjing memang telah kembali ke kota Chunfeng. Baiklah, naga akan mengurus semuanya. Jangan khawatir, Nona Yunfeng. Naga itu cukup efisien. Segera, mereka melaporkan bahwa Yun Sheng dan Yun Jing telah diberitahu tentang keselamatannya. Yun Feng sangat lega. Dia bisa membayangkan betapa bahagianya kakak dan ayahnya ketika mereka mengetahui bahwa dia masih hidup. Dia tinggal bersama para naga, tidak terlalu khawatir, tetapi ada satu hal lain yang dia khawatirkan, yaitu Kekaisaran Karan. Kekaisaran Karan tidak melakukan apapun pada keluarga Yun dalam 3 tahun terakhir, mungkin karena masih menunggu konfirmasi kematiannya. Yun Feng tahu bahwa kakak dan ayahnya tidak akan memberitahu semua orang bahwa dia masih hidup. Kekaisaran Karan pasti akan melakukan sesuatu pada keluarga Yun. Ini mungkin kesempatan bagi keluarga Yun untuk membebaskan diri dari Kekaisaran Karan. Feng Feng, apa yang ada di pikiranmu? Kulanyi menyemburkan udara panas ke pipi Yun Feng dan mendekat ke arahnya. Sejak Yun Feng mengenali jenis kelamin Kulanyi, dia tampaknya menjadi lebih lengket, dan mendekatinya sesekali. Yun Feng dengan muram menghindar. Namun, seperti biasa, Kulanyi mengikutinya dan memeluknya. Kulanyi, lepaskan aku. Yun Feng meraung. Kulanyi, bagaimanapun, hanya tertawa kecil dan mengelus pipi Yun Feng. Feng Feng, kita sudah lama saling kenal. Mengapa kamu begitu malu? Saya telah melihat semua yang seharusnya dan tidak seharusnya saya lihat. Yun Feng tersipu lagi. Kulanyi sepertinya suka menggodanya, dan tidak akan berhenti sampai dia seperti landak kecil yang menusuk durinya. Bakso memamerkan taringnya di bahu Yun Feng. Melihat itu, Kulanyi segera melepaskan Yun Feng. Bakso, apa yang kamu lakukan? Aku milik Feng Feng. Yun Feng menjadi muram lagi. Kulanyi, kamu bukan milikku. Kulanyi terkekeh, dengan ekspresi menarik di wajahnya. Kalau begitu kau milikku. Yun Feng tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Kulanyi. Dia lebih suka tidak mengatakan apa-apa, karena dia akan menemukan cara untuk mengambil keuntungan darinya. Setelah mengolok-olok Yun Feng, Kulanyi tiba-tiba memasang ekspresi serius dan duduk tegak. Kapan kamu berencana untuk pergi, Feng Feng? Yun Feng meliriknya. Saat paman genit kembali, dia satu-satunya yang bisa membuka penghalang lembah naga. Aku pasti sudah pergi jika bukan karenamu. Apakah kamu ingin melihatnya? Kata Kulanyi cemberut dengan suara laki-laki, menundukkan kepalanya. Yun Feng linglung sejenak. Aku juga ingin pergi, tapi kita belum bisa pergi. Jika kita bisa pergi, apakah kamu mau? Tanya Kulanyi lagi. Yun Feng menatapnya. Tentu saja, aku pasti akan pergi. Kulanyi tiba-tiba tersenyum senang. Wajahnya yang tampan dan memikat menjadi lebih menggoda dengan senyumnya. Jantung Yun Feng berpacu saat dia melihat, dan mengalihkan pandangannya ke samping dengan tergesa-gesa. Gadis. Suara Ao Jin datang dari jauh. Kemudian, pintu kamar didorong terbuka. Pria itu muncul dengan rambut emas berkilauan. Gadis, kamu ingin pergi. Ao Jin berjalan ke Yun Feng. Debu di pakaiannya menunjukkan bahwa dia baru saja kembali. Yun Feng mengangguk. Saya prihatin dengan saudara laki-laki dan ayah saya. Kekaisaran Karan mungkin melakukan sesuatu juga. Petik 2. Ao Jin berpikir selama beberapa detik dan mengangguk. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Paman genit, pasti ada banyak hal di sini yang perlu kamu tangani. Anda harus. Potong omong kosong. Ketika saya mengatakan saya akan pergi dengan Anda, saya akan melakukannya. Ayo pergi. Apakah Anda tidak khawatir untuk mereka? Ayo pergi sekarang. Ao Jin tersenyum. Wajahnya yang tampan benar-benar tidak cocok untuk temperamennya yang buruk. Dia seharusnya memiliki wajah yang lebih kasar. Kulanyi terkekeh, dan Yun Feng entah bagaimana merasa kedinginan. Kalau begitu, ayo pergi. Kulanyi mendatangi Yun Feng dan tersenyum padanya sambil memegang tangannya. Melihat tangan mereka, Ao Jin entah bagaimana merasa nyaman.
Asteris asteris asteris. Sudah 3 tahun sejak keluarga Yun pindah kembali ke kota Chunfeng dari ibu kota. Itu telah menjaga profil yang lebih rendah. Yun Jing sedang duduk di aula pertemuan, dengan Wang Ming dari Red Maple Mercenary Team di sebelahnya. Sejak tim Mercenary Maple Merah dan keluarga Yun menjadi dekat, Wang Ming telah dibebaskan dari tugas di Sini Plains dan bertanggung jawab untuk melindungi keluarga Yun. Banyak biji yang diperoleh tim tentara bayaran Maple Merah setiap bulan diberikan kepada keluarga Yun, membuat tentara Yun lebih kuat. Pemimpin Yun, keluarga kerajaan Karan tampaknya mengambil tindakan, kata Wang Ming kepada Yun Jing dengan sungguh-sungguh. Tim tentara bayaran Maple Merah telah memata-matai keluarga kerajaan Karan. Baru-baru ini, keluarga kerajaan Karan sepertinya melakukan sesuatu. Randall dan beberapa pria hilang. Yun Jing tetap diam di kursi tuan rumah. Hanya masalah waktu bagi keluarga kerajaan Karan untuk berurusan dengan keluarga Yun. Meskipun tahu bahwa itu tidak bisa dihindari, Yun Jing masih merasa sedih. Bagaimanapun, keluarga Yun telah setia kepada keluarga kerajaan selama ratusan tahun. Akhir seperti itu benar-benar tragis. Maple Merah akan mengirim lebih banyak orang untuk memastikan keamanan keluarga Yun. Adapun Tuan Muda Yun Seng, tidak akan mudah bagi kita untuk campur tangan. Yun Jing mengangguk. Seng masih di sekolah sihir masang. Sudah waktunya untuk memanggilnya kembali. Bagaimanapun, sekolah sihir masang adalah wilayah keluarga kerajaan Karan. Terima kasih atas usahamu, Kapten Wang. Wang Ming tertawa. Kamu terlalu baik, pemimpin Yun. Red Maple pasti akan melindungi keluarga Nona muda dengan baik. Bab 410, aku kembali, 4. Wang Ming segera pergi. Keluarga kerajaan Karan siap untuk menyerang. Secara alami, dia perlu mempersiapkan pertahanan. Yun Jing memegang giok transmisi suara di tangannya dengan erat. Dia baru saja mengirim pesan kepada Yun Seng, memintanya untuk kembali secepat mungkin. Yun Jing menghela nafas. Sepertinya badai tidak bisa dihindari. Asteris asteris asteris. Hutan lebat di dekat sekolah sihir masang sama seperti sebelumnya, dan binatang ajaib di dalamnya menjalani kehidupan yang sama. Di sudut jauh di dalam hutan, dua binatang ajaib yang telah hidup bahagia selama 3 tahun sedang menikmati minuman. Kakak, nyonya belum muncul dalam 3 tahun, kata pemuda jangkung dan langsing itu sambil tersenyum. Pria yang tampak kasar di sisi yang berlawanan juga tertawa. Jelas, mereka sangat senang dengan hilangnya nyonya itu. Aku berharap hidup kita bisa terus seperti ini. Pria yang tampak kasar itu meneguk minumannya, dan menatap ke langit. Yang tinggi tertawa. Nyonya sudah pergi selama 3 tahun. Dia tidak akan datang lagi. Hidup kami akhirnya damai. Mereka akan mengklik cangkir mereka, tetapi pergelangan tangan mereka menggigil, dan mereka mengubah ekspresi mereka secara signifikan. Mereka dengan cepat mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat beberapa bayangan melewati hutan ke arah sekolah sihir masang. Saudaraku, orang-orang yang baru saja lewat. Pria yang tampak kasar itu mengerutkan kening, dan meletakkan cangkirnya. Saudaraku, saya pikir kehidupan kita yang baik mungkin telah berakhir. Pemuda jangkung dan langsing itu mengerutkan alisnya begitu keras sehingga fitur wajahnya bengkok. Apakah dia seorang kutukan? Dia hanya mengatakan bahwa nyonya tidak akan kembali, namun salah satu orang yang baru saja terbang membawa aura khas nyonya. Sekolah sihir masang sama seperti sebelumnya. Sebagian besar siswa berkultivasi di menara percobaan dengan sepenuh hati. Meskipun Yun Feng tidak muncul dalam waktu yang lama, dia tidak dilupakan. Para mahasiswa baru setiap tahun akan mendengar nama legendaris itu. The Constellation Society telah berkembang sejak kontes peringkat sosial. Meskipun Yun Feng hilang, Yun Seng telah mengungkapkan kekuatan luar biasa. Dalam kontes peringkat individu terbaru, ia mengalahkan semua orang dengan keunggulan luar biasa, termasuk Kasa yang mengincar juara. Semua orang terkejut, dan mengira Yun Seng tidak menonjolkan diri. Yun Seng memenangkan kejuaraan kontes peringkat individu, bukan untuk dikalahkan. Meskipun Yun Feng telah pergi, Yun Seng menebus kepergiannya. Constellation Society telah berkembang. Sebagian besar mahasiswa baru bergabung dengan Constellation Society karena Yun Seng. Setelah mereka memasuki Constellation Society, mereka diberitahu bahwa ada legenda yang lebih besar bernama Yun Feng. Tidak ada penduduk asli Kekaisaran Karan yang tidak mengetahui nama Yun Feng, yang merupakan pemanggil yang lahir dan besar di Kekaisaran Karan. Berita itu telah menyebar ke seluruh benua. Semua orang ingin bertemu dengannya,
tetapi dia menghilang. Ada banyak teori tentang kepergiannya. Beberapa mengatakan bahwa dia pergi bepergian, beberapa mengklaim bahwa dia bersembunyi di negara lain untuk keluarga kerajaan Karan, dan beberapa mengatakan bahwa dia telah dibunuh karena alasan yang tidak diketahui. Secara keseluruhan, meskipun Yun Feng telah hilang, semua orang penasaran dengan identitasnya sebagai seorang summoner. Banyak mahasiswa baru bahkan menganggap Yun Feng sebagai idola mereka. Apakah dia The Yun Feng, sang pemanggil? Mereka bukan dua orang yang kebetulan memiliki nama yang sama, kan? Itulah pertanyaan yang ditanyakan setiap anggota Constellation Society ketika mereka mendengar bahwa ada Yun Feng di masyarakat. Kemudian, anggota lama dari Constellation Society akan menjawab. Hanya ada satu keluarga Yun di Kekaisaran Karan. Apa menurutmu mereka orang yang sama? Kemudian siswa baru dari Constellation Society akan bertanya, lalu di mana dia? Apakah dia benar-benar hilang? Apakah dia pergi ke negara lain? Anggota lama dari Constellation Society kemudian akan menambahkan, berhentilah bertanya begitu banyak. Bagaimana kita bisa tahu di mana Yun Feng berada? Seiring berjalannya waktu, orang-orang masih mendiskusikan Yun Feng dengan panas. Popularitas Constellation Society membuat Fire Society, dan terutama Kasa, sangat cemburu. Masyarakat api telah menyusut secara signifikan, berubah dari masyarakat terbesar menjadi masyarakat yang tidak diminati oleh siapapun. Kasa telah menemukan banyak cara untuk menimbulkan masalah bagi Constellation Society, tetapi Yun Seng menyelesaikan semua triknya dengan cerdas. Sejak Yun Seng mengalahkannya dalam kontes peringkat individu, dia kehilangan keberanian untuk melawan Yun Seng secara langsung. Kemarahannya dengan keluarga Yun naik ke ketinggian baru, sebagian karena Murong Yuntian. Keluarga kerajaan Karan telah mengusulkan pernikahan kepada keluarga Murong, dan keluarga Murong tampak tersanjung untuk menerimanya. Meskipun baik untuk menikahi Yun Feng, lebih baik untuk lebih dekat dengan keluarga kerajaan. Kemudian, Kasa menunggu Murong Yuntian untuk menikahinya. Namun, Murong Yuntian dengan tegas menolak, yang merupakan penghinaan besar baginya sebagai seorang putri. Keluarga Murong tidak bisa meyakinkannya. Murong Yuntian bahkan menyatakan bahwa dia akan melepaskan diri dari keluarga Murong jika mereka memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, yang membuat keluarga Murong ketakutan. Setelah menimbang pro dan kontra, keluarga kerajaan Karan membatalkan pernikahan tersebut. Bagaimanapun, Murong Yuntian lebih penting daripada putri yang mementingkan diri sendiri. Namun, keluarga kerajaan Karan tidak tahu bahwa Murong Yuntian sudah sangat kecewa dengan keluarga kerajaan Karan. Saat Constellation Society berkembang, sebagian besar anggotanya menyukai keluarga Yun. Mereka bahkan berkumpul menjadi kekuatan utama di sekolah sihir masang dengan Yun Seng sebagai pusatnya. Yun Seng telah berkembang pesat selama 3 tahun. Dia mengelola Constellation Society dengan baik dan menjadi lebih kuat. Dia bahkan lebih rajin dalam 3 tahun itu daripada sebelumnya. Berkat tubuh fasenya, dia lebih mementingkan akumulasi daripada yang dilakukan orang lain. Mu Xiaojin tumbuh menjadi asisten Yun Seng dalam 3 tahun. Bagi Mu Xiaojin, keluarga Yun adalah keluarganya juga, dan dia akan hidup dan mati bersamanya. Yun Seng tidak memberitahu siapapun bahwa Yun Feng masih hidup, begitu pula Yun Jing. Mereka tidak memberitahu apapun kepada Mu Xiaojin atau tim tentara bayaran Maple Merah. Pada saat seperti itu, ada terlalu banyak musuh yang harus dihadapi keluarga Yun. Meski merasa bersalah. Bab 411 Aku kembali 5. Ketika Yun Feng tiba di sekolah sihir masang, itu adalah waktu ketika siswa baru datang ke sekolah. Banyak siswa baru telah berkumpul di depan gedung masyarakat. Para siswa lama kebanyakan belajar di menara percobaan. Yun Feng, Kulanyi dan Ao Jin mendarat di gunung belakang sekolah sihir masang, di mana tidak ada seorang pun. Sebagai naga emas, Ao Jin tidak suka ditemani manusia, jadi dia bersembunyi di suatu tempat di belakang gunung. Baik Yun Feng dan Kulanyi setuju dengan pengaturan tersebut. Mereka berjalan ke alun-alun, dan tidak dikenal di antara siswa baru. Hei, selamat datang untuk bergabung dengan masyarakat kita. Gedung masyarakat cukup ramai. Banyak masyarakat yang menarik minat siswa dengan antusias. Para siswa baru juga memilih dengan bersemangat. Jangan ragu untuk bergabung dengan Constellation Society, perkumpulan terbesar di sekolah sihir masang. Mendengar suara itu, Yun Feng tidak bisa tidak melihat ke arah itu, hanya untuk melihat dua pemuda mengenakan pakaian yang sama.
Mereka meneriaki siswa baru yang lewat, banyak dari mereka berkumpul di sekitar mereka. Saya ingin bergabung dengan Constellation Society. Yun Seng, juara kontes peringkat individu, adalah pemimpin Anda, kan? Bibir Yun Feng melengkung ketika dia mendengar itu. Kakaknya adalah juara kontes peringkat individu. Dia sepertinya telah melewatkan banyak hal dalam 3 tahun terakhir. Yun Feng bergabung dengan kerumunan. Seorang anak laki-laki dari Constellation Society tersenyum. Memang, Yun Seng, yang merupakan juara dari kontes peringkat individu, adalah pemimpin kita. Bukan hanya itu, satu-satunya pemanggil dari Kekaisaran Karan adalah saudara perempuannya. Dia juga anggota dari Constellation Society. The garis bawah episodes ada di situs web novelringan.com. Wow, serius, Yun Feng, sang summoner, juga merupakan anggota dari Constellation Society. Aku ikut, aku sangat ingin melihat summoner. Para siswa baru menjadi bersemangat, dan Yun Feng tersenyum canggung di tengah-tengah mereka. Summoner yang sangat ingin mereka lihat ada di sini, tapi tidak ada yang mengenalinya. Kedua orang dari Constellation Society sama-sama tersenyum. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. The Constellation Society telah berkembang pesat di bawah manajemen kakaknya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Aku ingin melihat Yun Seng lebih dari sekedar summoner. Kudengar dia sangat tampan dan baik. Beberapa gadis bergumam. Yun Feng cukup geli. Sepertinya kakaknya telah berubah menjadi idola publik. Siswa yang terkasih, Fire Society sama baiknya. Ini dipimpin oleh seorang putri dari keluarga kerajaan Karan. Beberapa orang dari Fire Society datang. Yun Feng melihat mereka dari kerumunan. Tampaknya Fire Society telah banyak berubah dan tidak lagi sepopuler ketika dia baru saja datang ke sekolah sihir masang. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Semua murid baru terdiam. Kedua orang dari Constellation Society sama-sama tersenyum dengan murah hati. Ya, Fire Society juga bagus. Jangan ragu untuk bergabung. Hei, apa artinya itu? Apakah kamu membenci kami? Orang-orang dari Fire Society segera marah. Melihat itu, semua siswa baru memberi jalan untuk mereka. Kedua orang dari Constellation Society tersenyum santai dan tidak mengatakan apa-apa, yang membuat orang-orang dari Fire Society semakin marah. Mereka akan menyerang, tetapi angin kencang datang, membuat mereka semua berlutut. Teman-teman, tidak perlu terlalu sopan. Kedua orang dari Constellation Society tersenyum. Orang-orang dari Fire Society tersipu, dan mencoba untuk bangkit. Namun, badai lain naik dan mereka jatuh berlutut lagi. Semua siswa baru menutup mulut mereka dan menahan tawa mereka. Orang-orang dari Fire Society tetap berlutut, tersipu. Di kerumunan, Yun Feng tersenyum dingin dan keluar dari kerumunan. Dia mengulurkan tangannya dan menciptakan ruang independen. Setelah mencapai tingkat raja, kendalinya terhadap hukum tata ruang bahkan lebih baik. Kulanyi secara alami menyembunyikan dirinya juga. Dia menyaksikan kebodohan, dan tidak mengikuti Yun Feng. Bersembunyi di ruang independen, Yun Feng mengeluarkan sound transmission jade dan menekannya. Dia berkata dengan lembut, "Ayah, saudaraku, aku kembali." Kunjungi novelringan.com, untuk pengalaman membaca novel terbaik. Giok transmisi suara Yun Feng berkilauan, tetapi tidak ada suara. Meskipun Yun Jing dan Yun Seng tidak menjawab, Yun Feng tahu betapa senangnya mereka. Jauh di kota Chunfeng, Yun Jing memegang giok transmisi suara dengan erat, dan tersenyum dengan nyaman. Yun Seng telah berkultivasi di menara percobaan sampai dia mendengar suara Yun Feng dari giok transmisi suara. Dia kemudian bergegas turun dari lantai atas menara percobaan. Banyak siswa telah berkumpul di lantai 4 menara percobaan, menunggu pembukaan. Sebagian besar siswa berada di level 4, jadi area level 4 selalu paling ramai di menara percobaan. Secara alami, itu juga merupakan tempat yang paling banyak menyaksikan konflik. Pembukaan ini milikku. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa aku mendapat lencana lebih dulu? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku berada di depanmu. Pertengkaran di area level 4 menjadi semakin keras, membuat tempat itu semakin kacau. Ada ketegangan sepanjang waktu. Bukan hal yang aneh bagi para siswa untuk memperebutkan sebuah celah. Pengawas di sini juga mengalami kesulitan besar. Ada terlalu banyak siswa untuk mereka awasi. Kunjungi novelringan.com, untuk pengalaman membaca novel terbaik. Semakin lama kedua siswa itu berdebat,
semakin marah mereka. Mereka saling mendorong dan bahkan memanggil elemen mereka, hendak bertarung. Siswa lain segera mundur. Perkelahian di sini sama sekali tidak biasa. Pertarungan lisan segera meningkat menjadi pertarungan fisik. Energi elemen memercik kemana-mana. Seorang gadis lugu yang tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar akan terkena energi elemen terbang, ketika perisai biru muncul di depannya dan memblokir energi tersebut. Gadis itu selamat dari serangan itu, dan menyaksikan perisai biru itu menghilang secara bertahap. Kedua siswa yang marah, di sisi lain, basah kuyup oleh elemen air dingin dari atas kepala mereka. Mereka berdua berhenti, dengan pakaian mereka basah. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah di luar. Tempat ini terlalu sempit untukmu untuk mengeluarkan kemampuanmu, bukan? Suara dingin datang dari tangga antara area level 4 dan area level 5. Pemuda tampan itu muncul. Kedua siswa yang tadi berkelahi langsung tersipu dan berdiri dengan tenang dan patuh. Bab 412, Bab 412 Pertempuran Segera 1. Senior Yun Seng. Panggil gadis yang dilindungi oleh perisai biru, tersipu. Yun Seng mengangguk. Dia melihat dua siswa yang telah berhenti berkelahi, dan kemudian berjalan turun. Setelah Yun Seng pergi, orang-orang berbisik di area level 4. Apakah dia Yun Seng, juara kontes peringkat individu? Dia memang luar biasa. Dia baru saja turun dari lantai yang lebih tinggi. Seberapa kuat dia sekarang? Dia juga pemimpin Constellation Society. Dia sangat tampan. Semua gadis menatap punggung Yun Seng dengan kagum, dan para pria menatapnya dengan iri dan sedikit cemburu. Mereka ingin menjadi sekuat dia. Yun Seng berjalan keluar dari menara percobaan. Guru yang berada di luar menara percobaan melihatnya dan menyapanya. Yun Seng menyambutnya kembali, dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Kakak perempuannya yang tersayang telah memberitahunya bahwa dia telah kembali. Dia tidak tahu di mana dia, tetapi dia secara tidak sadar percaya bahwa dia telah kembali ke sekolah sihir masang, mungkin karena hubungan antara dua saudara kandung. Yun Seng berjalan ke sudut. Dia hendak mengeluarkan giok transmisi suara, ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Saudara laki-laki. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Yun Seng menggigil, dan segera melihat ke belakang, hanya untuk tidak melihat siapapun. Feng, apakah itu kamu? Yun Feng telah bersembunyi tidak jauh. Dia melambaikan tangannya, memperlihatkan dirinya di sebelah Yun Seng. Setelah 3 tahun, dia sudah jauh lebih dewasa. Yun Seng memeluk Yun Feng, yang telah lama mengkhawatirkannya. Kakak, dalam pelukan hangat Yun Seng, Yun Feng merasa jantung kakaknya berpacu. Dia memasang senyum manis. Itu adalah keluarga. Dia pasti sudah lama mengkhawatirkannya. Senang memilikimu kembali. Yun Seng memeluk Yun Feng sejenak, lalu menilainya. Dia tidak melepaskannya sampai dia memastikan bahwa dia aman dan sehat. Saudaraku, kamu harus sangat menyadari situasi keluarga Yun. Keluarga kerajaan Karan pasti melakukan sesuatu. Sudah waktunya kita meninggalkan tempat ini, kata Yun Feng dengan sungguh-sungguh. Yun Seng mengerutkan kening. Keluarga kerajaan Karan tidak melakukan apa-apa dalam 3 tahun terakhir, mungkin karena kamu. Mereka harus memastikan apakah kamu benar-benar pergi. Akhir-akhir ini, ayah memberitahu saya bahwa keluarga kerajaan Karan sedang membuat persiapan. Sepertinya mereka sudah selesai menunggu. Itu bagus. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Yun untuk membebaskan diri dari kerajaan kotor ini. Mata Yun Feng berkilauan. Gairah muncul di hatinya. Dia bertekad untuk membebaskan diri dari keluarga kerajaan Karan dan kekaisaran Karan. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Feng, keluarga kerajaan Karan pasti akan mencari alasan sebelum menyerang keluarga Yun. Sungguh ironis bagaimana keluarga Yun akan dibalas untuk kesetiaan yang begitu lama, kata Yun Seng dengan ejekan diri. Untuk berurusan dengan keluarga Yun, keluarga kerajaan Karan pasti akan menuduhnya tidak setia, atau tindakan mereka tidak akan dibenarkan. Yun Feng mencibir. Kehidupan baik keluarga kerajaan Karan akan segera berakhir. Yun Seng melirik Yun Feng dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakak perempuannya jauh lebih tidak terikat dengan keluarga kerajaan Karan daripada dia dan ayah mereka. Tidak sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Yun Feng. Yun Seng menghela nafas. Bagaimana dengan Xiao Jin? Haruskah kita membawanya pergi bersama kita? Yun Feng berpikir sejenak.
Tentu saja, Xiao Jin adalah keluargaku. Kita harus membawanya pergi. Yun Seng tersenyum. Baiklah, kapan kita akan pergi? Sekarang. Semakin cepat, semakin baik. Ayah seharusnya aman di bawah perlindungan tentara Yun. Mereka bisa melawan pembunuh bayaran manapun yang mungkin datang. Kita harus kembali dan bersatu kembali dengannya. Yun Seng mengangguk dan menatap kampus di depannya. Dia harus meninggalkan tempat ini. Akankah dia bisa mengunjungi tempat ini lagi setelah melepaskan diri dari Kekaisaran Karan? Yun Feng melihat sekeliling kampus juga, dan tersenyum pada kakaknya. Saudaraku, bawa Xiao Jin ke gunung belakang. Ada hal lain yang harus kulakukan. Kita akan bertemu di sana. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Yun Seng mengangguk, dan menjangkau Mu Xiao Jin dengan sound transmission jade. Yun Feng, di sisi lain, menyembunyikan dirinya dan pergi ke gedung kantor. Ada orang lain yang perlu dia ucapkan terima kasih, Tuan Ted. Ted telah cukup tertekan dalam 3 tahun terakhir karena hilangnya Yun Feng. Dia memiliki posisi khusus di hati Ted, karena dialah yang paling awal menemukan si jenius muda. Dia senang melihatnya tumbuh dengan cepat. Saat Yun Feng pergi, Ted selalu percaya bahwa dia masih hidup, dan telah menunggunya kembali. Ted membuka mulutnya ketika dia mendeteksi aura yang kuat. Aura yang tersisa menunjukkan bahwa seorang ahli telah masuk ke tempat ini. Ted melihat sekeliling dengan gugup, dan tidak melihat siapapun. Tiba-tiba, dia melihat sebuah tas di atas mejanya. Ada juga catatan di bawah tas. Ted mengerutkan kening, dan mengambil catatan itu. Dia menemukan tulisan tangan pada catatan itu cukup familiar. Butuh waktu lama baginya sebelum akhirnya dia mengenali nama di catatan itu. Ted, terima kasih telah menjaga saya dan saudara saya selama bertahun-tahun. Ini adalah yang paling tidak bisa saya lakukan sebagai balasannya. Anda harus menyadari situasi keluarga Yun. Kakakku dan aku tidak ingin sekolah sihir masang terlibat. Kami sudah pergi. Mohon maafkan kami atas keputusan spontan kami. Saya akan selalu menjadi siswa yang bangga di sekolah sihir masang. Tangan Ted yang memegang catatan itu gemetar. Dia membuka tasnya, hanya untuk melihat banyak biji tingkat tinggi di dalamnya. Mata Teddy melebar. Kemudian, dia tertawa dengan suara rendah, dengan mata basah. Kamu benar-benar gadis yang mementingkan diri sendiri, dan pelari yang cepat. Kamu seharusnya sudah bertemu denganku sebelum kamu pergi. ****. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Yun Seng membawa Mu Xiao Jin ke gunung belakang. Mu Xiao Jin sangat senang mengetahui bahwa Yun Feng telah kembali dengan selamat. Kemudian, Yun Seng memberitahunya tentang keadaan darurat. Mu Xiao Jin segera menahan air mata kegembiraan dan kegembiraannya, dan pergi ke gunung belakang dengan cepat bersama Yun Seng. Bab 413, Pertempuran Segera, 2. Xiao Jin, saudaraku, kamu di sini. Yun Feng menunjukkan dirinya. Mata Mu Xiao Jin melebar, dan dipenuhi air mata. Yun Feng tidak bisa tidak berjalan ke arahnya. Mu Xiao Jin melompat ke depan dan memeluk Yun Feng dengan erat. Xiao Feng, kamu benar-benar kembali. Mu Xiao Jin tidak bisa berhenti menangis. Dia patah hati ketika mengetahui bahwa Yun Feng hilang 3 tahun sebelumnya. Baginya, Yun Feng adalah orang terdekat selain kakaknya. Dia tidak bisa menahan trauma jika sesuatu terjadi padanya. Yun Seng juga merasa kasihan padanya. Yun Feng membelai rambut Mu Xiao Jin, dan memeluknya erat-erat. Dia kemudian menyeka air mata di wajah Mu Xiao Jin dan tersenyum. Aku kembali. Maaf membuatmu khawatir. Mu Xiao Jin hampir menangis lagi. Melihat itu, Yun Feng dengan cepat berkata, Xiao Jin, ini bukan waktunya untuk sentimentalitas. Kita harus keluar dari sini dan kembali ke kota Chunfeng. Pertempuran antara keluarga Yun dan keluarga kerajaan Karan akan segera meletus. Air mata Mu Xiao Jin hilang semua. Mendengar berita itu, Mu Xiao Jin juga memasang ekspresi serius. Dia memegang tangan Yun Feng. Xiao Feng, aku mendukung apapun yang kamu lakukan. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Yun Feng tersenyum, dan menatap Kulanyi yang baru saja tiba. Dia mengerutkan kening. Kemana pria itu pergi? Kulanyi tersenyum dan berkata, Feng Feng, kita harus pergi. Lalat yang mengganggu akan datang. Yun Feng dan Yun Seng sama-sama mengerutkan kening. Mereka mengangguk. Paman genit.
teriak Yun Feng. Ao Jin segera menunjukkan dirinya. Baik Yun Seng dan Mu Xiao Jin bingung. Siapa pria tampan yang muncul entah dari mana? Paman genit. Dia jelas tidak terlihat seperti seorang paman. Gadis, apakah kita akan pergi? Tanya Ao Jin. Yun Feng mengangguk, kita harus kembali ke kota Chun Feng secepat mungkin. Kalian berdua, toh ini adalah urusan keluarga Yun. Kulanyi memandang Yun Feng dengan serius. Feng Feng, apakah kamu masih menganggapku orang luar? Aku punya. Yun Feng memelototinya, dan tersipu. Yun Seng melirik mereka dengan curiga, dan merasa ada yang tidak beres. Ao Jin, di sisi lain, berkata dengan sedih, gadis, kamu bisa menganggap siapapun sebagai orang luar, tapi bukan aku. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Yun Seng tercengang, dan Yun Feng hanya tertawa. Kalau begitu, aku akan menerima kebaikanmu. Ao Jin, sebagai tuan muda para naga, dan Kulanyi, yang kekuatannya tak terbatas, bahkan bisa mengalahkan ahli terkuat yang mungkin dikirim oleh keluarga kerajaan Karan. Lan Yi, Yun Feng meraung. Lan Yi muncul dari cincin kontrak. Setelah kilatan lampu hijau, Griffin besar yang cantik muncul lagi. Mereka semua menginjak punggung Lan Yi yang hangat dan lapang. Griffin mengepakkan sayapnya, menyebabkan angin kencang sehingga semua pohon di gunung berdesir. Sinar cahaya biru naik dari gunung ke langit. Berdiri di punggung Lan Yi, sementara rambutnya tertiup angin, Yun Feng menatap ke depan sambil tersenyum. Keluarga kerajaan Karan pasti akan menderita kali ini. Di langit di atas hutan di luar sekolah sihir masang, sepasang pria dihentikan oleh dua orang. Mereka melihat ke arah dua pria yang menghalangi mereka, dan meraung dengan marah, minggir. Kami dari keluarga kerajaan Karan. Pria muda tinggi kurus dan pria berwajah kasar tetap diam, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa, tetapi mereka juga tidak memberi jalan bagi orang asing itu. 5 prajurit, mengendarai tunggangan terbang mereka, memutuskan untuk menerobos dengan kekerasan. Mereka saling memandang dan mengangguk, melepaskan energi bertarung mereka dan menyerang sebagai prajurit di tahap akhir level 9. Pria muda yang tinggi kurus dan pria yang tampak kasar itu sama-sama mengerutkan kening. Mereka melintas dan melakukan serangan balik. Kedua pihak berjuang sejenak, tetapi tidak ada yang bisa menang. Orang-orang dari keluarga kerajaan Karan hampir meledak karena marah. Diperbarui garis bawah @novelringan.com. Pada saat ini, pria muda yang tinggi dan kurus dan pria yang tampak kasar tanpa sadar melihat ke langit, dan merasa lega ketika mereka mendeteksi sesuatu. Kemudian, yang mengejutkan perwakilan keluarga kerajaan Karan, mereka pergi dan menghilang ke dalam hutan yang gelap. Sial, betapa anehnya. Prajurit keluarga kerajaan Karan, melihat itu, segera mengendarai tunggangan terbang mereka ke sekolah sihir masang. Kedua pria yang telah terbang kembali ke hutan yang gelap itu menarik napas lega. Permintaan nyonya itu benar-benar aneh, bukan? Gumam pemuda tinggi kurus itu. Pria yang tampak kasar itu berpikir sejenak dan berkata, saudaraku, saya tidak berpikir nyonya itu akan kembali setelah dia pergi. Kakak, apakah kamu serius? Pemuda kurus tinggi itu bersemangat, dan bertanya dengan gembira. Pria berwajah kasar itu tersenyum. Haha, itu hanya tebakanku. Kamu tahu betapa temperamentalnya nyonya itu. Berdiri di punggung Lan Yi, Kulanyi menikmati pemandangan dengan nyaman, dengan mata tertuju pada Yun Feng. Gadis itu adalah pemandangan yang indah ketika dia berdiri tegak dengan keras kepala. Bibir Kulanyi melengkung. Bagaimana mungkin wanita yang dia cintai menjadi biasa? Saat Yun Feng maju, Lan Yi bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Elemen angin Monarch level Magic Beast dapat dengan mudah terbang sejauh 1000 km dalam sehari. Hanya dalam 15 menit, Lan Yi telah membawa semua orang ke kota Chun Feng, yang tampak sama seperti sebelumnya. Namun, Yun Feng samar-samar mendeteksi ketegangan di udara, dan bahkan melihat tim tentara bayaran Maple Merah di dekat rumah Yun. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Yun Feng sedikit bersemangat. Mercenary Union mengambil tindakan. Itu di luar dugaan Yun Feng. Dia ingat Tuan Zheng Ran, yang selalu tersenyum, dan lebih menyadari bagaimana dia peduli padanya. Lan Yi berhenti di ketinggian rendah di kota Chun Feng. Yun Feng melompat bersama Mu Xiao Jin, dan Ao Jin membawa Yun Seng. Lan Yi berubah menjadi manusia dan melipat sayapnya. Mereka mendarat di dekat rumah Yun dan pergi ke sana bersama.
Bab 414, Bab 414 Pertempuran Segera 3. Pada saat ini, bukan hanya tentara Yun, tetapi banyak anggota tim tentara bayaran Maple Merah melindungi keluarga Yun. Ketika mereka mengetahui tugas melindungi keluarga Yun, mereka semua mendaftar untuk itu. Meskipun Mercenary Union telah memberikan bantuannya, Red Maple tidak dapat mengirim mereka semua ke sini. Tentara bayaran yang dikirim ke sini semuanya elit. Seperti yang dikatakan Wang Ming, Red Maple akan mati untuk melindungi keluarga Yun Feng. Ayah, Yun Feng mencari Yun Jing saat dia masuk ke dalam rumah. Yun Jing berada di aula leluhur. Mendengar suara Yun Feng, dia bergegas keluar dan membuka pintu aula leluhur. Kemudian, dia melihat putrinya yang telah pergi selama 3 tahun. Ayah dan anak perempuan itu hanya saling menatap dalam diam. Yun Jing tanpa ekspresi, dan Yun Feng tersenyum santai seolah-olah dia baru saja kembali setelah seharian bekerja. Ayah, aku kembali. Berdiri di pintu aula leluhur, Yun Jing memandang putrinya dari kejauhan dan mengangguk. Senang memilikimu kembali. Nada suaranya agak kaku. Yun Feng tersenyum ketika dia melihat betapa canggungnya ayahnya. Feng Feng, kita harus membuat rencana. Waktunya tidak banyak, kata Kulanyi. Yun Feng mengangguk. Yun Jing melirik Kulanyi dan Ao Jin. Kulanyi terkekeh pada Yun Jing. Paman, aku teman dekat Feng Feng, Kulanyi. Yun Jing linglung sejenak, dan Yun Feng tampak agak canggung. Dia teman sekamarku. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Paman, halo, saya Ao Jin. Ao Jin juga memperkenalkan dirinya. Yun Jing mengangguk. Kedua orang itu tampak tidak biasa. Wajar jika putrinya berteman dengan para ahli top. Mereka semua duduk di aula utama. Yun Jing memberitahu mereka tentang situasi saat ini. Yun Feng berpikir sejenak setelah mendengar itu. Aku pernah melawan Randall sebelumnya. Dia setidaknya di tingkat raja. Dia salah satu kartu truf keluarga kerajaan Karan. Yun Feng telah melawan Randall ketika dia berada di level komandan, dan tidak tahu seberapa kuat dia. Randall setidaknya harus berada di level monark, jika bukan level lord. Tingkat raja, Yun Jing mengerutkan kening dan bergumam. Tentara Yun rata-rata berada di antara level 7 dan level 9. Mereka bisa melawan pasukan keluarga kerajaan Karan, tapi untuk menghadapi ahli seperti itu. Gadis, tentara Yun sangat kuat. Hampir sekuat orang-orangku. Memuji Ao Jin. Yun Jing tertawa. Kita harus berterima kasih kepada Red Maple untuk itu. Biji yang mereka kirim setiap bulan telah memperkuat tentara Yun secara signifikan. Yun Feng tersenyum. Jadi, itu adalah Maple Merah. Hehe, tentara bayaran berdarah panas itu memberi banyak bantuan kepada keluarga Yun. Keluarga kerajaan Karan harus mewaspadai tentara Yun, dan akan mengirim banyak ahli. Untuk memastikan keuntungan mereka, mereka akan mengirim Randall bersama orang lain, kata Yun Seng. Orang lain semua mengangguk setuju. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Jangan khawatir tentang mereka, kakak dan ayah. Aku akan menjaga mereka. Yun Feng tersenyum. Dia berada di tingkat raja, dengan 2 binatang sihir tingkat raja lainnya. Bahkan jika Randall berada di level lord, dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Yun Feng. Selain itu, ada Kulanyi dan Ao Jin. Para ahli dari keluarga kerajaan Karan tidak akan bisa melakukan apapun. Paman, jangan khawatir, Feng Feng cukup kuat untuk berurusan dengan para ahli itu. Kulanyi terkekeh bangga. Ao Jin juga tertawa. Tepat sekali. Gadis itu sangat kuat sekarang. Mata Yun Seng dan Yun Jing semua berkilauan. Feng, kamu sudah tumbuh lebih kuat. Apa yang kamu alami dalam 3 tahun terakhir? Kamu belum memberitahu kami. Yun Feng berkata, mari kita tunggu setelah kita selesai dengan keluarga kerajaan Karan. Aku memang menjadi kuat. Aku telah mencapai tingkat raja. Baik Yun Seng dan Yun Jing sama-sama terkejut. Tingkat raja, level itu terlalu jauh dari mereka. Yun Seng terjebak di level 7, dan Yun Jing juga seorang prajurit level 7. Namun, Yun Feng telah melompat ke tingkat raja. Kesenjangan di antara mereka benar-benar hebat. Hebat, hebat. Feng, kamu benar-benar kebanggaan keluarga Yun. Kata Yun Seng dengan kekaguman di seluruh matanya. Tak seorang pun dalam sejarah keluarga Yun yang pernah membuat prestasi seperti itu pada usia Yun Feng. Bahkan leluhur pemanggil tidak mungkin seberbakat Yun Feng. Ikuti Karen garis bawah novel di novelringan.com.
Yun Jing juga cukup senang. Meskipun dia tidak memuji putrinya secara langsung, matanya sudah menunjukkan betapa bangganya dia pada putrinya. Jadi kesimpulannya, peluang keluarga Yun untuk menang jauh lebih tinggi, kata Yun Jing. Yun Feng mengangguk. Ayah, saudaraku, jika keluarga kerajaan Karan menyerang keluarga Yun, tidak perlu bagi kita untuk berpegang teguh pada masa lalu. Keluarga Yun telah melakukan cukup banyak untuk Karan. Jika mereka tidak berperasaan kepada kita, maka kita tidak harus tetap setia kepada mereka. Yun Jing menghela nafas panjang. Apapun yang dikatakan Feng, aku baik-baik saja dengan itu. Yun Feng bisa mendengar rasa sakit dan ketidakberdayaan dalam kata-kata ayahnya. Keluarga Yun tidak memiliki harapan untuk keluarga kerajaan Karan lagi. Feng, aku mendukung keputusan apapun yang kamu buat, kata Yun Seng memberi semangat. Yun Feng mengangguk. Aku belum bisa mengekspos diriku sendiri. Jika keluarga kerajaan Karan mengetahui bahwa aku kembali, itu tidak akan menyerang keluarga Yun. Bagaimanapun, Kaisar adalah rubah tua yang licik. Dia tidak akan mengobarkan perang bodoh yang dia lakukan, tidak bisa menang. Begitu Karan menyerang, kita akan dibenarkan untuk melakukan serangan balik. Kali ini, keluarga kerajaan Karan tidak akan kembali utuh. Tepat, pasti akan dikuliti. Ku Lanyi tertawa. Apa yang dia katakan, bagaimanapun, agak mengerikan. Dikuliti terlalu mudah bagi mereka, kami akan memotong semua daging mereka. Yun Feng tersenyum dingin. Seperti yang dia katakan, dia akan menghukum siapapun yang menyakiti keluarga Yun 100 kali lebih keras. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Yun Feng telah bersembunyi sejak mereka kembali ke kota Chunfeng, begitu pula Ao Jin dan Kulanyi. Orang luar hanya melihat bahwa Yun Seng telah kembali. Keluarga Yun juga tidak melakukan hal yang aneh. Semuanya normal. Di pihak keluarga kerajaan Karan, tampaknya telah menemui semacam kendala. Bab 415, Bab 415 Pertempuran Segera 4. Tuanku, Yun Seng sudah kembali. Seorang prajurit melapor kepada seorang pria paruh baya yang tampak dingin ketakutan. Idiot, dia sendirian, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Pria paruh baya itu memarahinya, membuatnya menggigil. Baiklah, kamu boleh pergi, kata pria paruh baya itu. Prajurit itu segera mundur. Randall, Yang Mulia telah mengirimmu untuk berurusan dengan keluarga Yun. Apakah itu benar-benar perlu? Ada 7 pria di ruangan itu. Semuanya adalah ahli tersembunyi yang melayani keluarga kerajaan Karan. Orang yang berbicara adalah pria paruh baya pucat. Yang lain mengangguk setuju. Mereka pikir mereka cukup untuk melenyapkan keluarga Yun, dan Randall tidak akan dibutuhkan. Yang Mulia terlalu berhati-hati. Tuan Randall adalah kartu truf. Kita seharusnya cukup untuk menangani udang-udang kecil itu. Haha, itu benar. Semua orang tertawa. Randall, bagaimanapun, mengendus. Apa yang kamu tahu? Keluarga Yun bukan keluarga biasa. Ada Yun Feng Sang Summoner, Yun Army, dan Red Maple Mercenary Team. Tak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Bukankah pemanggilnya hilang? Dia tidak muncul dalam 3 tahun. Jika dia masih hidup, mengapa dia bersembunyi begitu lama? Tentara Yun tidak perlu ditakuti. Siapapun dari kita dapat menanganinya dengan mudah. Hanya Red Maple Mercenary Team agak sulit untuk dihadapi. Lagi pula, ini terkait dengan Mercenary Union. Jangan khawatir tentang itu. Yang Mulia akan mengurusnya. Tidak ada yang tahu apakah Yun Feng benar-benar hilang. Keluarga Yun harus dimusnahkan sepenuhnya, atau mereka akan menjadi masalah yang tak terbatas. Benar? Apakah ada berita tentang keluarga Yun? Tanya Randall, mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia merasa gugup tentang misi melenyapkan keluarga Yun. Keluarga Yun sama saja. Yun Seng pasti sudah kembali ke keluarga Yun. Kita bisa menghabisinya bersama keluarganya. Randall berpikir sejenak. Kami akan mengamati selama beberapa hari lagi. Setelah kami memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dengan keluarga Yun, kami akan mengambil tindakan. Selama hari-hari, sepotong informasi yang tidak dapat dipercaya menyebar di Kekaisaran Karan. Dikatakan bahwa Yun Feng, pemanggil yang hilang, telah tergoda oleh hak istimewa yang ditawarkan kerajaan lain, dan mengkhianati Kekaisaran Karan untuk negara lain. Selain itu, keluarga Yun, yang selalu dianggap setia, bersekongkol dengan kerajaan lain dan mengirimi mereka intelijen tentang Karan.
Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Desas-desus itu menimbulkan diskusi panas di seluruh Karan, termasuk kota Chunfeng. Keluarga Yun kehilangan kata-kata setelah mendengar itu. Seperti yang diharapkan, keluarga kerajaan Karan telah menggambarkan keluarga Yun tidak setia dan berbahaya. Itu benar-benar telah melalui banyak masalah untuk melenyapkan keluarga Yun. Tentu saja, Yun Feng menerima rumor itu juga. Dia hanya mencibir. Keluarga kerajaan Karan benar-benar tidak tahu malu sehingga akan mengadopsi segala cara yang mungkin untuk mencapai tujuannya. Murong Yuntian dan Zeran sama-sama marah di sekolah God of War, dan kecewa pada keluarga kerajaan Karan. Setelah berpikir lama, Zeran tidak bisa menahannya lagi, dan keluar dari sekolah God of War, yang merupakan keputusan yang mengejutkan bagi banyak orang. Murong Yuntian ingin melakukan hal yang sama, tapi dia punya keluarga. Meskipun dia tidak terikat secara mendalam dengan keluarga Murong, itu adalah tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia belum bisa melakukan apa-apa. Jika dia melakukannya, keluarga kerajaan Karan akan melenyapkan keluarga Murong juga, dan dia tidak bisa melindungi keluarganya sendiri. Zeran pergi dengan marah, dan Murong Yuntian hanya bisa menahan frustrasi. Zeran kembali ke kota Chunfeng secepat mungkin. Yang mengejutkan, orang tuanya mendukungnya setelah mendengar keputusannya. Mereka tidak percaya bahwa keluarga Yun akan melakukan pengkhianatan seperti itu. Mereka memilih untuk mempercayai keluarga Yun, dan mendukung keputusan yang disengaja oleh putra mereka. Baik Yun Seng maupun Yun Jing sama-sama terkejut dengan kedatangan Zeran. Mereka bahkan lebih terkejut mendengar bahwa dia telah keluar dari sekolah God of War. Bersembunyi tidak jauh, Yun Feng sangat tersentuh dengan keputusan Zeran. Pria muda yang dia temui secara kebetulan saat masih kecil memihaknya dengan kuat di saat seperti itu. Itu sangat menyentuh. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Yun Feng ingat keluarga kerajaan Karan karena rumor yang mereka buat. Dia akan membalas mereka cepat atau lambat. Setelah mengamati selama 2 hari, Randall memastikan bahwa keluarga Yun tidak melakukan apa-apa. Dia memutuskan untuk melenyapkan keluarga Yun di malam hari dengan 6 ahli di timnya. Keluarga kerajaan Karan telah mengirim mereka alih-alih pasukan, yang akan terlalu menonjol. Lebih baik mengirim pembunuh untuk berurusan dengan mereka. Pada malam hari, kota Chunfeng sangat sepi. Tentara Yun tetap berjaga-jaga di sekitar rumah. Bersembunyi di dalam rumah, Yun Feng tiba-tiba membuka matanya. Beberapa aura kuat mendekati tentara Yun. Apakah mereka ingin membunuh keluarga Yun? Yun Feng menyadari rencana keluarga kerajaan Karan, dan tersenyum. Orang asing itu memang kuat. 2 di antaranya adalah level komandan, dan 5 adalah level raja. Sungguh barisan yang hebat, bisik Yun Feng. Jika dia belum mencapai tingkat raja, jika dia bukan pemanggil, dan jika Ao Jin dan Kulanyi tidak ada di sini, keluarga Yun pasti akan menghadapi bencana. Tidak ada dari kalian yang akan menyakiti keluarga Yun, kata Yun Feng. Dia melambaikan tangannya. Kekuatan mentalnya yang besar melonjak keluar dan menutupi rumah Yun. Dia kemudian mengepalkan tinjunya, mengunci ruang. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Randall, sepertinya ada ahli dalam keluarga Yun. Secara alami, penyumbatan ruang mengekspos kekuatan mental Yun Feng yang kuat. Semua 7 pembunuh melihat ke bawah ke rumah Yun yang tertutup, mengerutkan kening. Biarkan aku mencoba. Salah satu pembunuh memadatkan energi bertarungnya, dan menghancurkannya di ruang terkunci dengan ganas. Ruang tidak terpengaruh sama sekali. Itu tidak rusak. Orang yang mencoba adalah prajurit tingkat komandan. Randall tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya. Energi pertarungan yang menakutkan melonjak dari dalam tubuhnya, dan hampir menjadi beton di tangannya. Bab 416, Bab 416 Pertempuran Segera 5. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan penghalang luar angkasa. Kebrutalan melintas di mata Randall. Dia melambaikan tangannya, di mana energi pertempuran telah berubah menjadi beton, memecahkan penghalang ruang yang disiapkan Yun Feng. Rumah Yun dan semua orang di dalamnya dikelilingi oleh getaran yang menakutkan. Semua orang dari keluarga Yun, dengarkan. Kamu dihukum mati karena melakukan pengkhianatan. Menyerah, atau kamu akan dieksekusi. Suaranya bergema di langit malam yang tenang dan ruang yang dikunci Randall. Ruang di mana rumah Yun berada telah dikunci oleh Randall. Sampai rusak, tidak ada seorang pun dari keluarga Yun yang bisa pergi.
Swoosh! Seseorang naik ke langit dari rumah Yun dan berdiri di depan 7 pembunuh. Randall menyipitkan matanya, dan tebakan yang membuatnya gelisah terbukti. Yun Feng, kamu benar-benar hidup. 6 orang lainnya sedikit gugup mendengar nama Yun Feng. Mereka telah melihat penyihir elemen ganda yang lahir di Kekaisaran Karan dengan mata kepala sendiri. Aku akan hidup selama kamu hidup, kata Yun Feng sambil tersenyum, menatap Randall. Randall mencibir dan menjawab, Yun Feng, keluarga Yun sudah hancur. Jika Anda berjanji setia kepada keluarga kerajaan Karan, saya mungkin bisa meminta Yang Mulia untuk menyelamatkan hidup Anda. Yun Feng tertawa. Simpan. Keluarga Yun tidak akan melakukan apapun untuk banteng itu keluarga kerajaan lagi, dan aku tidak akan menjadi anjing, bukan manusia. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Semua 7 pembunuh tampak malu dan marah. Yun Feng, kamu seharusnya tahu lebih baik. Keluarga kerajaan Karan hanya menyelamatkanmu karena kamu adalah seorang summoner. Jadi apa? Aku tidak tertarik pada keluarga kerajaan yang tidak berharga itu, dan juga keluarga Yun. Kebrutalan melintas di mata Randall. Jika keluarga Yun sangat tidak bijaksana, jangan menyesal melihat pertumpahan darah di tempat ini. Yun Feng tersenyum dingin. Kita akan mencari tahu siapa orang-orang yang tidak bijaksana di sini. Lakukan. Randall memberi perintah dengan muram. 6 pria di belakangnya berpisah dengan cepat. Yun Feng meraung, api kecil, Lan Yi. 2 garis cahaya melesat keluar. Yun Feng tersenyum dingin. Bunuh mereka semua. Tidak ada ampun. Little Fire sangat senang mendengar perintah itu setelah keluar. Itu langsung melolong, dengan cahaya kegembiraan di mata hitamnya. Bunuh mereka semua, sesuai keinginanmu. Murid Randall berkontraksi. Kedua binatang itu telah mencapai tingkat raja. Kedua pembunuh tingkat komandan, yang telah berpisah, dibunuh oleh Lan Yi dan api kecil masing-masing dengan satu serangan tanpa bisa membela diri sama sekali. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Apa? Pembunuh tingkat raja semua terkejut melihat itu. Bersiaplah untuk mati, manusia. Api kecil memancarkan aura ganas dari binatang ajaib. 2 pembunuh tingkat raja saling memandang dan menghadapi api kecil dan Lan Yi masing-masing. Sisanya mengambil kesempatan untuk menyerang di rumah Yun. 2 ahli tingkat komandan seharusnya menghabisi anggota keluarga Yun lainnya, tetapi mereka telah terbunuh dalam satu serangan. Binatang buas kontrak Yun Feng yang kuat membuat para ahli dari keluarga kerajaan semakin menyadari ketangguhan seorang pemanggil. Salah satu dari mereka bisa terbunuh dalam duel dengan Yun Feng. Aku tidak menyangka kamu tumbuh jauh lebih kuat. Randall melihat apa yang terjadi, dan tampak lebih bertekad daripada sebelumnya. Gadis ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika dia terus tumbuh, dia akan menjadi masalah besar bagi Kekaisaran Karan. Hehe, saya harus berterima kasih kepada Kekaisaran Karan atas bantuan Anda, kata Yun Feng sinis. Randall mengerutkan kening. Kamu terlalu lemah untuk melawanku. Yun Feng, bakatmu mengejutkan, tapi tidak lebih. Kamu pikir kamu bisa melawan 3 ahli tingkat raja sendirian. Dalam mimpimu. Yun Feng tidak terintimidasi. Dia berdiri di depan Randall. Api kecil dan Lan Yi telah menghentikan 2 ahli tingkat raja. 2 pembunuh lainnya telah diblokir juga. Saya tidak pernah bermimpi, saya berbicara dengan tindakan saya. Hari ini, saya akan memberi pelajaran kepada keluarga kerajaan Karan. Anda akan tahu konsekuensi dari mengecewakan keluarga Yun. Berkat rumput esensi surgawi, Yun Feng telah naik ke tahap tengah tingkat raja, melewatkan tahap awal. Randall adalah salah satu orang terkuat di Kekaisaran Karan, dan telah berada di puncak tingkat raja selama bertahun-tahun. Dia hanya tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke level Lord. Dalam hal level, Randall memiliki keuntungan besar. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Yun Feng, kamu adalah pemanggil, namun binatang ajaibmu tidak ada di sisimu. Seberapa kuat kamu? Raung Randall keras dengan jijik. Yun Feng tertawa. Aku akan memberitahumu bahwa kamu akan menderita bahkan jika aku tidak menggunakan Magic Beastku. Gadis kecil, ayo cari tahu siapa yang akan menderita. Randall menyipitkan matanya, dan melesat ke arah Yun Feng dalam seberkas cahaya. Yun Feng tersenyum. Semua selnya bersemangat saat ini. Sebuah pertempuran akan meledak. Ruang di sekitar rumah Yun di kota Chunfeng telah dikunci. Tidak peduli seberapa keras orang bertarung di dalam,
tidak ada yang akan melihat sesuatu yang salah dari luar. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di dalam ruang. Randall tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia melepaskan semua energi bertarungnya yang melimpah. Yun Feng dengan jelas mendeteksi tekanan pegunungan, dan tahu bahwa Randall lebih kuat darinya. Dia harus berada di tahap akhir atau puncak level raja. Melepaskan energi bertarungnya yang melimpah, Randall menjadi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Sebagai salah satu pria terkuat di Kekaisaran Karan, dia jelas tidak lemah. Dia telah terjebak di puncak level raja selama beberapa dekade, dan mengumpulkan banyak kekuatan. Dia hanya tidak pernah menemukan kesempatan untuk terobosan. Begitu dia mencapai terobosan, dia akan naik ke level Lord. Bab 417, Bab 417 membayar 100 kali lebih banyak satu. Terobosan ke level Lord sangat menggiurkan, tetapi tidak akan pernah bisa dicapai dengan mudah. Beberapa ahli terjebak di puncak tingkat raja. Mereka tidak pernah bisa mencapai tingkat berikutnya tidak peduli seberapa dekat mereka dengan itu. Ambil Randall misalnya, butuh beberapa ratus tahun untuk mencapai puncak tingkat raja, tetapi dia telah terjebak di sana sejak itu. Level Monarch dan level Lord benar-benar berbeda. Randall, yang berada di puncak tingkat raja, melawan Yun Feng, yang berada di tahap tengah tingkat raja. Levelnya secara signifikan lebih tinggi. Juga, dia telah tinggal di puncak untuk waktu yang lama, dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Bagi Yun Feng, Randall adalah musuh yang sangat sulit. Randall menatap wajah Yun Feng, dan mengumpulkan energi pertempuran di tangannya. Gadis kecil, terima pukulan ini. Jika kamu masih hidup setelahnya, ayo lanjutkan. Hampir tidak pernah Randall mengatakan itu ketika dia menjadi tidak terlihat. Yun Feng menyipitkan matanya. Pria itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa lagi ditangkap dengan mata telanjang. Menutupi tubuhnya dengan elemen angin, Yun Feng mendengarkan suara aliran udara, dan mendeteksi tanda-tanda yang tidak biasa di sisi kirinya. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan, dan dengan cepat mundur puluhan meter. Randall muncul entah dari mana, dan meninju begitu keras sehingga ruangnya sedikit terdistorsi. Yun Feng menatap semuanya dengan dingin. Itu adalah kekuatan dari puncak level Monarch. Ledakan energi bertarungnya bahkan bisa mengubah ruang. Setelah Yun Feng menghindar, Randall melintas dan menghilang lagi tanpa sepatah kata pun. Ikuti New Garis Bawah episodes di platform novelringan.com. Otot Yun Feng menegang. Dia terjebak dalam posisi pasif, dan dia seperti ayam yang diburu oleh rubah. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Dia perlahan menutup matanya, mengumpulkan elemen yang jarang dia gunakan. Suara retakan arus listrik terdengar di sebelah Yun Feng, dan ular perak kecil merayap di sekelilingnya. Randall, yang begitu cepat hingga tak terlihat, tiba-tiba melebarkan matanya. Itu, elemen petir. Aku tidak menyadari bahwa dia adalah penyihir multi-elemen. Randall tampak lebih tidak menyenangkan dari sebelumnya. Semakin berbakat Yun Feng menunjukkan dirinya, semakin gelisah Randall dan semakin bertekad untuk membunuhnya. Jika dia tidak membunuhnya dan dia tidak melayani Karan, Karan tidak akan pernah damai lagi. Randall terbang menuju Yun Feng dengan cepat, mengumpulkan lebih banyak energi pertempuran di tangannya. Dia berharap untuk membunuhnya dengan satu serangan. Tubuh seorang penyihir terlalu rentan untuk menahan serangan seorang prajurit. Dalam pertempuran jarak dekat, mage pasti akan mati. Yun Feng tiba-tiba membuka matanya, yang berkilauan. Dia membalikkan tangannya, mengumpulkan ular perak yang aktif. Tombak petir, pergi. Garis bawah konten diambil dari novelringan.com. Seekor ular perak setebal mangkuk melesat ke arah Randall dari tangan Yun Feng. Randall sangat terkejut. Bagaimana dia mendeteksi lintasannya? Dia dengan cepat beralih ke arah lain. Yun Feng, bagaimanapun, tersenyum. Fox, kamu terlalu muda untuk bermain petak umpet dengan pemburu. Pergi. Yun Feng dengan cepat menunjuk Randall ke arah yang baru, membidiknya dengan tepat. Brengsek. Melihat tombak petir terbang ke arahnya lagi, Randall dengan cepat mengelak. Namun, Yun Feng tampaknya telah melihatnya sepenuhnya. Ular perak itu terus-menerus mengubah arahnya dan mengejar Randall. Tidak peduli seberapa cepat Randall, Yun Feng selalu bisa mengejar rute barunya. Itu sangat mirip dengan pertempuran melawan Lan Yi. Setelah Yun Feng mencapai tahap pertengahan tingkat raja, keahliannya dalam elemen api dan angin telah mencapai tahap pertengahan tingkat raja,
dan keahliannya dalam elemen lain berada di tahap pemula tingkat raja. Dia tidak bisa memperlambat Randall dengan elemen tanah, tapi dia bisa merasakan gerakan Randall dengan elemen angin. Tanpa disadari Randall, ruang tempat mereka berada telah diisi oleh elemen angin. Tidak peduli seberapa cepat Randall, dia masih akan dirasakan dengan elemen angin. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Yun Feng terus-menerus menunjuk ke arah baru, dan ular tebal elemen petir terbang ke depan dengan tekanan yang menakutkan, memaksa Randall untuk menghindar lagi dan lagi. Randall berubah dari pemburu menjadi mangsa, dan agak canggung. Dikejar oleh elemen petir, Randall akhirnya kehabisan kesabaran, dan muncul di udara. Dia dengan muram mengepalkan tinjunya dan menghancurkan elemen petir. Boom. Ular perak setebal mangkuk, di bawah pukulan Randall, direduksi menjadi elemen berkeping-keping pada saat itu. Itu adalah kekuatan seorang pejuang di puncak level raja, yang bisa melenyapkan serangan apapun. Yun Feng menyipitkan matanya, dan Randall menatap Yun Feng seperti elang. Yun Feng, tidak lagi menyenangkan bermain denganmu. Dia dengan cepat menyipitkan matanya dan mempercepat. Akselerasinya yang tiba-tiba tidak memberi Yun Feng waktu untuk menghindar. Dalam sekejap mata, Randall telah mendekatinya. Mati bersama keluargamu. Randall menggertakkan giginya, dengan haus darah di matanya. Tubuh Yun Feng sudah dekat. Dia mungkin penyihir dan pemanggil yang berbakat, tapi lalu kenapa? Dia hanya akan mati di tangannya. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Energi pertempuran di tangannya melonjak ke arah Yun Feng, yang menahan napas. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar lagi. Pakar di puncak level Monarch benar-benar cepat. Namun, dia akan sangat keliru jika dia berpikir bahwa dia bisa menyakitinya sedemikian rupa. Semua sel Yun Feng diperketat pada saat ini. Dia bergerak maju dengan tubuhnya yang sekuat prajurit. Randall tertawa. Melihat bahwa Yun Feng melakukan serangan balik tanpa rasa takut, dia melambaikan tinjunya. Jika dia ingin mati, maka kematian yang akan dia berikan padanya. Bam! Tinju Randall hancur dengan berat yang mencekik. Yun Feng menyilangkan tangannya di depan tubuhnya. Tinju Randall mengenai tempat di mana lengannya bersilang. Bab 418, Bab 418 membayar 100 kali lagi, 2. Mata Randall melebar. Dia menatap Yun Feng dengan tidak percaya. Yun Feng mengangkat kepalanya dengan pucat, dan menatap Randall dengan senyum aneh. Detik berikutnya, dia menendang kaki Randall dengan brutal. Randall memasang ekspresi bengkok. Rasa sakit yang luar biasa dari kakinya membuat hati Randall bergetar. Seorang penyihir telah membuatnya merasa sakit, meskipun dia berada di puncak level raja. Randall mundur dengan cepat, dan berdiri puluhan meter dari Yun Feng di udara. Dia tidak pernah begitu terkejut. Dia cukup tercengang, dan hampir tidak percaya apa yang dia lihat dan rasakan. Yun Feng sedikit pucat, dan merasa ingin muntah. Meskipun dia mampu menyimpang sebagian besar kekuatan, dia masih terkena pukulan berat. Dia mungkin benar-benar terbunuh di sini jika tubuhnya tidak sekuat itu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Randall menatap Yun Feng dengan keraguan dan ketidakpercayaan di seluruh matanya. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang merupakan penyihir dan pejuang? Itu tidak masuk akal. Itu tidak logis. Namun, rasa sakit dari kakinya adalah pengingat terus-menerus bahwa dia telah mengalami serangan fisik dari seorang penyihir, yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Tidak pernah. Ide itu tumbuh di hati Randall seperti rumput liar dan memenuhi kepalanya. Sepertinya dia harus memperlakukan Yun Feng dengan lebih hormat. Junior muda ini, yang masih elang yang sedang tumbuh, memberinya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan merasakan sedikit ketakutan. Sangat sedikit orang yang cukup layak bagiku untuk menggunakan senjataku. Yun Feng, kamu salah satunya, kata Randall, memasang ekspresi serius. Dia tidak memikirkan ejekan lagi. Meskipun gadis itu tidak sekuat dia tidak bisa membunuhnya tanpa menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Yun Feng tersenyum dingin. Haruskah aku bangga? Randall berhasil tersenyum, dan membuka tangannya, memanggil pedang panjang yang membawa tekanan yang mencekik. Setelah melihatnya, Yun Feng menyadari bahwa itu adalah senjata tingkat raja. Juga, itu berbeda dari senjata yang dilubangi,
Itu adalah senjata yang telah menyerap energi dari inti kristal binatang sihir tingkat raja. Ini bukan pertama kalinya Yun Feng melihat senjata seperti itu. Pakar yang diundang keluarga Huangzu juga memegang senjata tingkat raja. Saat itu, dia mengklaim bahwa senjatanya unik. Namun, Randall punya satu lagi. Pakar sejati sering menyembunyikan diri dengan sangat baik. Randall memegang pedang panjang di tangannya, dan pedang panjang itu memancarkan gelombang lemah. Senjata itu akan membuat serangannya semakin kuat. Yun Feng tidak akan bisa menahan serangan dengan tubuhnya. Randall perlahan menggambar lingkaran dengan pedang panjangnya, meninggalkan jejak energi yang tertinggal di udara. Senjata tingkat raja memang luar biasa. Itu sudah memberikan tekanan besar bahkan sebelum melancarkan serangan. Setelah menggambar lingkaran, Randall melemparkan pedang ke langit. Segera, lingkaran yang dia gambar bersinar. Pemanggil 1000 pedang, turun. Randall menyipitkan matanya dan meraung. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Yun Feng melihat bahwa pedang yang telah dilempar ke langit bergetar dan bersenandung. Kemudian, lusinan pedang identik muncul di dalam lingkaran. Semuanya ditujukan padanya. Pergi, Randall meraung. Seketika, lusinan pedang melesat ke arah Yun Feng seperti bintang jatuh. Mereka sama menakutkan dan tidak dapat dihindari seperti letusan gunung berapi. Di tengah cahaya yang menyilaukan, Randall tidak bisa melihat apa-apa selain mata Yun Feng. Segera, dia tenggelam. Itu adalah teknik pertarungan tingkat raja bernama Tousan Swords Summoner. Seorang prajurit dapat meningkatkan energi bertarung mereka melalui teknik bertarung. Berada di puncak level Monarch, Randall secara alami sangat kuat dengan tekniknya. Itu adalah teknik pamungkasnya yang tak seorang pun pernah selamat. Ketika pedang dilepaskan, target mereka pasti akan mati. Yun Feng, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Berdiri di udara, Randall menyaksikan Yun Feng dikonsumsi oleh cahaya pedang dengan gembira. Dengan membunuh junior seperti itu, dia telah menghilangkan ancaman besar. Dia tidak merasa malu karena dia jauh lebih tua. Bagaimanapun, Yun Feng sangat kuat, dan tidak ada anak seusianya yang bisa menandinginya. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Bukankah kamu terlalu senang terlalu cepat? Senyum Randall langsung membeku di wajahnya. Dia kaku, seperti patung. Matanya melebar saat dia menatap tempat di mana cahaya terkonsentrasi. Tidak, itu tidak mungkin, bibir Randall menggigil. Dia meraung pada dirinya sendiri di dalam hatinya, bagaimana dia bisa bertahan. Dia tidak mungkin selamat. Itulah 1000 pedang summoner, teknik pamungkasku. Setelah kilatan cahaya menyilaukan, tekanan mengejutkan yang dibawa oleh Tousan Swords Summoner meledak dan menghilang seperti kembang api. Pedang panjang Monarch level telah digenggam oleh tangan lembut Yun Feng. Dia menatap Randall dengan senyum samar. Melihat Yun Feng memegang pedangnya, mata Randall menjadi merah. Serangannya tidak menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, dia bahkan mengambil senjatanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Yun Feng memegang pedang panjang Randall dengan erat. Pedang panjang itu cukup tidak patuh di tangan Yun Feng, dan berusaha melepaskan diri. Yun Feng segera memanggil elemen air yang menyelimuti pedang panjang itu. Elemen air yang mengalir berubah menjadi es yang mengikat pedang panjang. Pedang panjang, tertutup es yang terbuat dari elemen air, melayang di sekitar Yun Feng, yang tersenyum. Apa yang dia pegang di tangannya yang lain membuat Randall tidak mungkin menyembunyikan keterkejutannya lebih lama lagi. Itu, bibir Randall kaku saat dia menatap apa yang dipegang Yun Feng di tangannya. Murid-muridnya dikontrak. Dia tidak bisa lebih akrab dengan aura item di tangan Yun Feng. Itu juga merupakan senjata tingkat raja. Itu adalah tongkat tingkat raja.